Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas Habib Bahar lagi. Yang terbaru ini adalah sebuah hal lucu terjadi ketika Habib Bahar menjelaskan tentang Nahwu Shorof, ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu ini kan alat, sebuah ilmu basic yang menjadi acuan seseorang itu diterima dalam dunia pondok pesantren, dunia keilmuan, dunia keulamaan atau tidak. Ini penting tidak penting ya, tetapi dalam dunia Nahdlatul Ulama, dalam dunia santri, dunia NU, pengetahuan Nahwu Shorof ini adalah prasyarat untuk bisa disebut ustadz, untuk bisa disebut ulama, kiai. Karena apa? Karena dia akan membedah sebuah keilmuan dari sumbernya, yaitu bahasa Arab. Membedah sendiri, mengetahui teksnya yang asli sendiri, mengetahui grammarnya, mengetahui mustaknya, pembentukan katanya, bahkan mengetahui arti-artinya, asal-usul kata, asal-usul kalimat, dan seterusnya. Ini biasanya diolah, dibedah untuk kemudian dimatangkan. Makanya tidak heran santri-santri NU itu untuk tahun-tahun awal belum bisa mereka belajar tafsir, belum bisa belajar yang lain, yang dalam. Tetapi biasanya diperkenalkan alat dulu, yaitu Nahwu Shorof. Kitab yang umum, yang sederhana tapi moncer, manjur, kecil-kecil cabai rawit lah. Itu adalah kitab Jurumiyah. Bahkan 90% pondok-pondok pesantren di Indonesia mewajibkan santrinya untuk menghafal kitab ini. Kemudian ada lagi kitab Nazm Maqsud untuk sorofnya, ada Mulhatul I'rab, ada Imriti, ada Matan Bina. Kemudian untuk kelas seniornya, kelas elitnya ada Alfiyah Ibnu Malik yang 1000 bait itu. Dan ini pun harus dihafal, lumayan tebal, 1000 bait. Tapi banyak santri-santri NU yang hafal. Maka jangan ditanya, ustadz-ustadz kiai-kiai dari NU itu rata-rata hafal Alfiyah. Jadi penguasaan alat yang benar-benar matang. Jadi tidak bisa dikecoh dengan ucapan-ucapan yang di luar konteks bahasa Arab. Salah baca, salah nulis. Maka dengan kondisi seperti ini, permasalahan cara membaca itu sangat sensitif di kalangan santri atau di kalangan NU. Mereka akan terkaget-kaget ketika ada kiai atau ada ustadz yang kemudian salah membaca dan sering atau berkali-kali. Wah, ini sudah tidak mumpuni lagi. Karena apa? Karena ini basic, ini dasar. Seperti seorang mengaku pakar matematik, masalah pembagian, pengurangan, penjumlahan, penambahan pun tidak bisa. Ini kan membuat heran. Dari mana dia bisa dikatakan pakar matematik? Sementara masalah-masalah basic pun tidak bisa. 0 dibagi 1 salah jawabnya. 1 dibagi 1 salah. 2 juta dibagi 2 juta salah. 1 dibagi 0 salah. Min 1 tambah 21 salah jawab. Hal-hal seperti ini basic itu jangan salah. Nanti diketawai. Setelah sebelumnya Kang Bahar banyak melakukan kesalahan pembacaan, kesalahan Nahwu Shorof, grammar, maka ini pun ada lagi. Sering di Nahwu ya. Contoh Hubba Zaidun ila Hindin, Hubba Zaidun ila Hindin, Hubba Zaidun ila Hindin. Si Zaid cinta kepada Hindun. Seperti pada kasus ini, Kang Bahar membaca Hubba Zaidun ila Hindin. Hubba Zaidun ila Hindin, katanya Zaid cinta kepada Hindun. Ini dalam dunia santri ini kesalahan bukan fatal lagi, tapi kacau atau ngawur.
atau kesalahan paling parah. Biasanya orang yang sudah pernah mengaji itu kesalahannya paling keliru antara mudhof ilaih misalnya, atau masih bisa sih dibaca atau ditakwil atau di i'rab dengan pandangan lain. Tetapi kalau yang ini jauh melenceng, seperti hubba Zaidun ila Hindin ini, dan artinya adalah Zaid cinta kepada Hindun. Cinta sendiri kan ahabba, biasanya ahabba, mencintai. Santri dasar itu paling kalau ditanya Zaid cinta kepada Hindun itu gimana? Ahabba Zaidun Hindan. Seperti dalam kata-kata biasa, ana uhibbu ilaik, gitu kan. Biasanya menggunakan tulasi mazid, jadi fiil yang ditambahi huruf tertentu atau ada penambahannya. Dalam contoh ini misalnya habba itu menjadi ahabba, ada alifnya, namanya mazid, tambahan alif itu untuk membuat ta'addi atau memiliki objek maf'ul bih. Ahabba Zaidun Hindan, mencintai siapa Zaid Hindan kepada Hindun, atau Zaid mencintai Hindun. Itu untuk koreksinya. Yang benarnya itu ahabba Zaidun Hindan. Bagaimana dengan ahabba Zaidun ila Hindin? Boleh-boleh saja, masih ditolerir. Jadi jar majrurnya ila Hindin itu sebenarnya maf'ul bi, ahabba Zaidun Hindan atau ahabba Zaidun ila Hindin, masih bisa ditolerir. Tetapi kalau Kang Bahar mengatakan hubba Zaidun ila Hindin, itu secara grammar hubbanya itu tidak nyambung karena dia majhul. Hubba Zaidun, dicintai Zaid, ila Hindin, kepada Hindun. Paling mungkin pengertiannya begitu. Bukan Zaid mencintai Hindun, tapi dicintai Zaid kepada Hindun. Dan ini tidak berfaedah, tidak bermakna, bukan kalimat. Dalam Jurumiyah dikatakan salah satu syarat disebut kalimat itu ada faidahnya. Al-kalam wal lafzul murakabul mufidu, al-mufidu, ada artinya. Bagaimana kalau kita jadikan mudhof, hubba Zaidin ila Hindin, kecintaan Zaid kepada Hindun, itu masih mending. Jadi masih bisa ada artinya hubba Zaidin ila Hindin, tapi jangan Zaidun. Kecintaan Zaid kepada Hindun akbaru. Misalnya ra'aitu hubba Zaidin ila Hindin akbaru min hubbihi ila jamilatin. Misalnya, aku melihat kecintaan Zaid kepada Hindun lebih besar daripada kecintaan Zaid kepada Jamilah. Itu masih bisa kalau hubba Zaidin. Kalau hubba Zaidun ila Hindin itu, nah ini yang kacau balau, susah. Maka yang basic-basic ini kenapa kok bisa terjadi? Padahal beliau mengaku sudah belajar ilmu alat itu selama 18 tahun khusus. Kemudian saya memperdalam lagi khusus ilmu alat di Tajul Muslimin. Ilmu alat itu untuk baca kitab kuning, baca kitab gundul. 18 tahun. Selama 18 tahun belajar khusus ilmu alat itu aneh. Dalam dunia pondok tidak ada jurusan alat itu. Khusus belasan tahun untuk mengaji ilmu alat, tidak ada. Pondok pesantren itu mengaji ilmu alat itu sekitar 2 tahun, lamanya itu 5 tahun. Itu pun tidak khusus. Jadi alat itu tidak seperti tahfiz misalnya. Tetapi dia akan juga belajar ilmu-ilmu lain, namun dengan porsi yang bertahap. Pada tahun-tahun pertama ilmu alat dominan, tetapi ada akidahnya, ada tafsirnya, ada fikihnya. Kemudian pada tahun-tahun keempat, kelima, begitu alat sudah dikuasai, maka yang dominan adalah ilmu-ilmu non-alat seperti tafsir, tasawuf, dan lain-lain. Jadi di pesantren manapun ada belasan tahun khusus ilmu alat itu tidak ada.
karena tidak diperlukan waktu selama itu untuk khusus belajar nahwu sorof. Dan pesantren belasan tahun untuk hanya alat itu tidak pernah terdengar. 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun itu pesantren belajar ilmu agama khusus. Alat itu nanti untuk alat bantu saja pada akhirnya. Tetapi untuk tahun-tahun pertama, 4-5 tahun itu konsen di alat, dan itu bisa dikuasai selama kurun waktu tersebut. Jadi sangat aneh terdengar belajar belasan tahun hanya khusus ilmu alat. Nggak tahu di mana pesantrennya seperti itu. Dan kalaupun memang ada spesialisasi alat, ilmu alat belasan tahun itu, hasilnya tidak seperti ini. Yang dasar pun tidak dikuasai. Jadi antara ucapan dan kenyataan itu sangat bertolak belakang. Kembali ke koreksi tadi, kalau misalnya ada masalah dengan audio, paling kedengarannya adalah habba zaidun ila hindin. Misalnya audionya agak error, terpotong a, habnya a-nya kepotong. Tiba-tiba terdengar habba zaidun ila hindin. Itu masih bisa alasan audio. Tetapi kalau udah hubba zaidun ila hindin ini tidak ada alasan audio, karena hu-nya itu sudah salah di hu-nya, hubba. Nah, hal-hal seperti ini bagi dunia santri adalah santapan. Jadi ketika ada orang salah itu langsung terdeteksi dan bisa menjadikan turun level atau diragukan keilmuannya. Diragukan keilmuan nahwu sorofnya berarti mengganggu kapasitas keilmuan agama secara umum. Maka santri-santri NU, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, ketika melihat ustadz-ustadz besar itu salah dalam nahwu sorofnya, yang Ustadz Seleb misalnya atau Ustadz Wahabi salah nahwu sorofnya, wah itu mau setenar apapun turun itu pamornya. Ibarat seorang profesor matematik tidak memahami konsep dasar, misalnya akar, pembagian, pengurangan, yang konsep-konsep umum dasar matematik dia tidak bisa, tetapi sudah berbicara tentang konsep-konsep yang terlalu wah. Seperti itulah dunia ke-NU-an itu sangat menghargai kapasitas seseorang dalam dunia perbahasa Araban, nahwu sorof, grammar, dan lain-lain sebagainya, bayan, ma'ani, mantik, arud, dan lain-lain. Baru kemudian ilmu-ilmu kehidupannya, ilmu-ilmu tasawufnya, ilmu fikihnya, ilmu agama Islam secara umum. Tapi basicnya, dasarnya harus punya dulu. Demikian, mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan sekali-kali mengaku ulama, mengaku ustadz, kiai, tapi belepotan dalam membaca kitab, belepotan dalam memaknai, menyurah atau menafsiri atau memberikan makna kepada kalimat bahasa Arab, kepada hadis, kepada Al-Quran. Itu akan meruntuhkan kredibilitasnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.